Jadi untuk apa sih sebenarnya kita belajar kombinatorika atau kita belajar kombinasi, permutasi? Nah, untuk mengetahui misalkan kita ingin membuat sebuah sandi, ini kan yang sering kalau kita ingin login ke suatu aplikasi atau kita ingin login ke suatu website gitu ya, yang mana kita harus masuk melalui akun kita, yang mana di situ ada username dan passwordnya gitu. Nah, biasanya password ini panjangnya itu 6 sampai 8 karakter. Misalkan kita ingin menyusun sebuah password yang panjangnya 6 sampai 8 karakter, yang mana karakternya boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak sih kemungkinan sandi yang dapat kita buat? Jadi, karena sandi ini terdiri dari huruf dan angka, bisa jadi kan sandi yang kita buat A, B, C, D, E, F gitu. Yang biasanya tidak mau ribet sandinya ya. Oh, buat sandi 1 2 3 4 5 6 gitu. Atau A, B, C, D, E, F aja biar mudah dihafal gitu. Nah, sedangkan banyak juga ya kombinasi-kombinasi sandi yang lain. Misalkan kalian ingin membuat sandi A, D, E, atau A 1 2 3 FR gitu. Biasanya membuat sandi dengan tanggal lahirnya atau dengan singkatan namanya ada juga ya. Jadi banyak sekali sandi yang bisa kita buat dari susunan huruf. Huruf ada 26, angka ada 10, berarti total semuanya ada 36. Banyak sekali yang bisa kita buat dari 36 unsur untuk menyusun panjangnya sandi 6 sampai 8. Nanti kita lihat, nanti kita akan pelajari berapa banyak sih sandi yang bisa dibuat begitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu definisi kombinatorial. Jadi kombinatorik itu adalah sebuah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi. Artinya apa? Tanpa harus kita membuat susunannya gitu. Oh, sandi yang bisa dibuat A, B, C, D, E. Selanjutnya 1 2 3 4 5. Selanjutnya 1 2 3 4 5 7 gitu. Padahal kan kita hanya ingin mengetahui berapa banyak susunannya, bukan apa-apa aja sih sandi yang bisa dibuat seperti itu ya. Tanpa mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Contoh-contoh persoalan kombinatorika. Yang pertama, yang paling sering gitu ya, yang sangat dekat dengan kita, yaitu nomor PIN kartu ATM bank itu adalah 6 angka. Berapa jumlah PIN yang dapat dibuat gitu ya. Yang kedua, kode buku sebuah perpustakaan. Oke, jadi di perpustakaan itu kan juga ada kode-kodenya, kode bukunya yang terdiri dari 2 huruf diikuti 4 angka. Nah, kira-kira berapa jumlah buku yang dapat kita kodekan gitu. Nanti kalau misalkan banyak bukunya sudah melebihi dari berapa kode yang akan kita buat itu bagaimana? Seperti itu. Yang ketiga, berapa banyak cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih dari 100 anggota DPR jika ketua DPR harus termasuk di dalamnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari persoalan kombinatorika. Oke. eh Pertama kita lihat ada kaidah dasar menghitung yang mana tentunya ini juga sudah kalian pelajari di SMA gitu ya, sudah kalian pelajari, yaitu kita punya kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Yang mana kaidah perkalian dan penjumlahan itu terletak di sini perbedaannya ya. Misalkan, kalau kaidah perkalian, kita punya percobaan satu sebanyak P hasil, percobaan 2 sebanyak Q hasil, maka percobaan satu dan percobaan 2 sebanyak P kali Q. Jadi kalau diminta itu dan, percobaan satu dan percobaan 2 terjadi bersamaan berarti dan, maka itu hasilnya dikali. P kali Q hasil. Sedangkan untuk kaidah penjumlahan, kalau ditanya percobaan satu atau percobaan 2, kalau misalkan atau ini kan kita pilih salah satu ya. Artinya percobaan satu dan percobaan 2 tidak terjadi secara bersamaan.
maka hasilnya kita tambah. Jadi kita kenal kaidah dasar dulu, berarti ada kaidah penjumlahan dan ada kaidah perkalian. Perbedaannya terletak di kejadiannya. Kalau dan itu berarti bisa terjadi keduanya, kalau atau itu salah satu. Contoh, penanggung jawab mata kuliah Matematika Diskrit 2025 itu hanya satu orang, yaitu bisa pria atau wanita. Bisa pria atau wanita ya, satu orang. Berapa jumlah, dimisalkan jumlah pria itu 13, jumlah wanita itu 17. Berapa banyak cara memilih penanggung jawab MK? Kira-kira ini dan atau kita pakai kaidah perkalian atau penjumlahan? Hmm, penjumlahan. Oke, kita pakai penjumlahan karena atau. Berarti satu orang ini bisa dipilih laki-laki atau wanita gitu, pria atau wanita. Yang mana cara penyelesaiannya kita pakai kaidah penjumlahan, yaitu, oh sorry nih, 13 tambah 17 itu adalah 30 ya, sorry. 30. Oke. Contoh kedua. Dua orang perwakilan kelas matematika diskrit tahun 2025 mendatangi Bapak Rektor untuk memprotes kenaikan UKT. Wakil yang dipilih yaitu satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Pakai kaidah apa? Perkalian. Perkalian, karena satu pria dan satu wanita kata kuncinya di sini ya. Maka kita pakai perkalian. 13 dikali 17 hasilnya 221 cara. Contoh 3. Kemarin kita sudah belajar bilangan biner. Bit biner itu hanya terdiri dari 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string itu 5 bit, panjangnya 5 gitu, 5 bit. Yang B itu panjang stringnya 8 bit gitu. Nah, oke, untuk penyelesaian yang A, nah karena eh, panjang, karena bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1, maka dia hanya terdiri dari dua angka gitu ya. 0 dan 1 itu kan hanya dua angka. Yang mana kalau kita buat bilangan biner atau stringnya itu bisa berulang. Bisa 1111 atau 0000 gitu. Berarti kan angkanya bisa berulang. Berarti kemungkinannya panjang stringnya adalah, ini kan ada 5 string ya panjangnya. Berarti ada penempatan. Biasa kalian buat 5 kotak gitu ya kalau di sekolah. 5 kotak. Yang mana untuk mengisi string string pertama itu ada dua cara. Mengisi kolom kedua juga ada dua cara, sampai kolom kelima juga ada dua cara. Kenapa ada dua? Karena angka biner itu hanya terdiri dari 0 dan 1, yaitu dua angka. Nah, berarti berapa banyak caranya? Yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah gitu. Nah, ini banyak string biner yang dapat dibentuk. Kalau panjangnya 8 bagaimana? Ya 2 pangkat 8 jadinya ya, yaitu 256. Nah, kenapa ini kita pakai kaidah perkalian? Karena kan masing-masing kolom ini kan terjadi secara bersamaan ya. Nggak boleh kita pilih kolom satu saja, kolom dua tidak. Tidak ya. Kan ini kolomnya tuh semua harus terisi. Berarti ini dan gitu. Kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kolom empat, dan kolom lima. Maka dari itu kita kali gitu. Lanjut. Ini contoh 4. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 999. Berarti ini terdiri dari berapa digit bilangannya? Berapa digit bilangannya ini? 4? Wah, 4 digit. Yang mana semua angkanya berbeda.
Kalau yang A pertanyaannya. Pertanyaan yang B, boleh ada angka yang berulang. Oke, biasanya kan kita buat kotak ya, atau seperti ini, garis saja. Kita bilangan ini terdiri dari 4 digit. Yang mana itu ada ribuan, ratusan, sebentar. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke. Oh, oke. Nah, untuk mengisi jawaban yang A, berarti ada berapa banyak pilihan untuk mengisi ribuannya? Angka berapa aja yang bisa kita isi di ribuan? 1 sampai 9, Bu. Sampai 9, Bu. 1 sampai 9, ada 9. Untuk ini angkanya boleh semua angka berbeda ya. Untuk mengisi angka ratusan. 8, Bu. Oke, 8. Tapi tadi, sorry, ini yang diminta bilangan ganjil ya. Kalau Oh, iya. bilangan ganjil kita perhatikan satuannya dulu ya. Bagaimana kita bisa membentuk bilangan ganjil. Berarti karena dia bilangan ganjil, maka yang bisa mengisi satuan itu hanya angka 1, 3, 5, 7, 9 ya. Berarti ada 5 kemungkinan angka. Yang bisa mengisi satuan itu adalah 5 kemungkinan angka. Kemudian untuk ribuan, karena bilangan 0 sampai 9 itu kan ada 10 ya. Ada 10. Tapi 0 nggak boleh mengisi ribuan, karena 0 kalau di angka ribuan ya nggak, bukan bilangan ribuan jadinya. Angka 0 tidak boleh masuk. Terus tinggallah 9 angka. Nah, 9 angka sudah kepake di satuan 1 angka. Berarti tinggal berapa kemungkinan? Tinggal 8 gitu ya. Ingat ya, tadi kan kita ada 10 angka nih. 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9 itu ada 10 angka. Tapi di angka ribuan, 0 kan nggak boleh masuk ya. Tidak boleh 0. Dan satu lagi sudah kepake di angka satuan. Berarti sisa 8 angka. Nah, untuk angka ratusan, tadi 8 sudah dipakai 1, tinggal 7. Tapi 0 masuk lagi karena di angka ratusan 0 boleh. Boleh mengisi di angka ratusan, kita boleh isi dengan angka 0. Berarti tadi sisa 7, kita masukin 0, berarti tetap 8. Kemudian untuk di angka puluhan, angka kita 8 sudah kita pakai 1 di angka ratusan, maka angka yang bisa kita isi di puluhan itu adalah sebanyak 7 kemungkinan angka. Nah, sehingga banyaknya bilangan ganjil yang bisa kita bentuk adalah 8 kali 8 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 2240. Gimana kira-kira paham untuk jawaban yang A? Oke. Izin, Bu. Ya? Yang posisi satuan kan udah kepake 5 kombinasi angka nggak, Bu? 1, 3, 5, 7, 9. Hmm, Sedangkan aturannya kan semua angkanya berbeda, nggak, Bu? iya benar. Gini, Oh iya. yang Makanya. di angka satuan ini kan yang boleh kepake 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kan salah satu kan? Oh iya, Bu. Nah, Salah berarti satu. sudah dipakai 1 gitu ya. Walaupun kemungkinannya ada 5, tapi untuk menyusun satu buah bilangan, kepake cuma 1 kan? Iya, Bu. Tuh. Ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang B. Boleh ada angka yang berulang. Berarti angkanya boleh berulang nih untuk yang B. Sehingga banyak cara mengisinya itu adalah di angka satuan tetap 5 karena dimintanya ganjil. Terus di angka ribuannya ada 9. Kenapa 9, Bu? Karena 0 tidak masuk.
Nol memang tidak boleh di angka awal, karena ya bukan bilangan ribuan jadinya kalau nol. Kalau di angka ratusannya 10, semuanya boleh, 0 sampai 9 boleh mengisi angka ratusan dan angka puluhan gitu. Kenapa? Ini bilangannya boleh berulang. Kalau udah kepake lagi, boleh lagi gitu. Sehingga banyaknya angka yang dapat dibentuk adalah 9 kali 10 kali 10 kali 5. Atau sama dengan 4.500. Berbeda ya soal yang A dengan yang B. Kalau yang B ini boleh berulang, kalau yang A itu semua angka berbeda. Oke, lanjut ke contoh 5. Nah, contoh 5 ini yang di awal tadi, pendahuluan tadi, yang kata sandi berapa banyak sih kata sandi yang bisa kita buat dalam sistem komputer yang panjangnya 6 sampai 8, terus bisa berupa huruf dan angka. Huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan ya, sama saja. Huruf besar, huruf kecil itu sama saja. Untuk kasus ini dia tidak dibedakan. Kalau dibedakan ya lebih banyak lagi sandi yang bisa kita buat. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Nah, kita kan kalau huruf punya 26 huruf kan tadi ya, yang Ibu bilang A sampai Z. Kalau angka kita punya 0 sampai 9. 3 berarti ada 10 angka. Totalnya ada 36 karakter. Nah, kenapa ini bisa digabung, Bu? Karena ya boleh huruf, boleh angka, nggak masalah. Dicampur juga nggak masalah. Nah, yang pertama kita ingin menyusun. Karena sandinya panjangnya 6 sampai 8. Pertama kita coba susun dulu deh. Berapa kemungkinan sandi yang bisa dibentuk dari 6 karakter gitu. Berarti karena ini tidak ada ketentuannya tidak berbeda, maka karakternya boleh berulang. Kenapa? Karena tidak ada ketentuannya. Karakter harus berbeda. Bisa kan kita buat sandi satu 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 gitu ya. Boleh berulang ya. Sehingga banyaknya sandi yang bisa kita bentuk adalah 36 kali 36 kali 36. Nah, sampai dengan karakter ke-6. 36 kali 36 sampai dengan karakter ke-6. Kenapa? Boleh berulang. Dan kalau sandi itu angka 0 di awal nggak masalah. Mau apa yang di awal nggak masalah kan? Angka 0 gitu. Di awalnya nggak masalah. Beda dengan suatu bilangan ya. Beda dengan bilangan. Oke, jadi berapa banyak sandi yang kita bisa bentuk adalah 2.176 2 juta, sorry. 2M 176.782.336. Sebanyak ini sandi yang bisa dibentuk. Kalau 7 karakter ya tinggal kalian tambah lagi kali enamnya sekali lagi. Kalau ini, oh ini sorry ya, ini 36 pangkat 6. Kalau 8 karakter ya tinggal kalian tambah lagi. Karakter satu lagi. Berarti 36 kali 36 sampai 8 kali gitu. Nah berarti total sandi yang kita bisa buat adalah sebanyak ini. Gitu ya. Sebanyak ini. Banyak sekali ya sandi yang bisa dibuat apalagi terdiri dari 6 sampai 8 karakter. Nah, kalau misalkan, oh kalian boleh sampai 12 karakter, lebih banyak lagi kalau 12 karakter. Terus sandi huruf besar, huruf kecil itu dibedakan lebih banyak lagi. 2 kali lipatnya lagi, karena sandi huruf besar sama huruf kecil itu berbeda. Untuk contoh yang 5 ini, huruf besar dan huruf kecilnya itu sama. Oke, kira-kira contoh 5 ada pertanyaan? Eh, Kalau tidak ada, ini latihan. Kayaknya kita nggak sempat untuk membahas ini karena materinya sangat padat gitu ya. Ini latihan silakan kalian kerjakan ya di rumah. Terus kita barulah masuk permutasi. Tadi itu masih pengantar kaidah perkalian dan penjumlahan. Kita nggak ada kan tadi pakai rumus ya. Cuman hanya kali mengali, tambah, tambah dan kali. Oke, kita lihat permutasi. Nah, di permutasi ini, misalkan Ibu mempunyai 3 bola yang berwarna merah, biru, dan putih. Dan kita akan memasukkan bola ini ke dalam kotak, yaitu ada 3 kotak.
kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Berapakah jumlah urutan berbeda yang mungkin kita buat dari penempatan bola ke dalam kotak? Nah, kira-kira ada berapa banyak cara untuk memasukkan bola ini ke dalam kotak? Kita lihat dulu. Nah, berarti kita kan bisa ya di kotak 1 itu merah. Boleh kan kita tempatkan di kotak 1 merah? Terus di kotak 2 berarti boleh biru, boleh putih. Berarti kalau di kotak 2 biru, kotak ketiganya putih dong, gitu ya. Atau kotak keduanya putih, kotak ketiganya biru dong. Berarti urutannya merah, biru, putih, merah, putih, biru. Atau di kotak pertama biru, Bu, gitu ya. Berarti kemungkinan di kotak keduanya merah atau putih gitu ya. Nah, kalau kotak keduanya merah, maka kotak ketiganya putih. Atau kalau kotak keduanya putih, maka kotak ketiganya merah. Atau di kotak 1 misalkan putih, maka di kotak kedua ada dua kemungkinan merah dan biru. Oke, kalau misalkan di kotak keduanya merah, maka kotak ketiganya biru. Atau kotak keduanya biru, maka kotak ketiganya merah. Berarti ada berapa susunan ini totalnya? Ada 3, 6 kan? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kemungkinannya itu ada 6. Ini kalau kita susunnya manual. Kadang kalau misalkan masih sedikit gitu ya, masih sedikit bolanya ya bisa kita susun secara manual. Tapi kalau misalkan bolanya banyak bagaimana? Nah, ini kalian juga bisa gunakan kaidah perkalian sebenarnya di sini ya. Gitu ya. Ini kan ada 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Nah, banyak cara menempatkan bola di kotak 1 itu ada 3 cara. Karena bisa merah, bisa biru, bisa putih. Ada 3 cara ya. Di kotak kedua itu ada 2 cara. Kenapa? Karena bolanya sudah dimasukkan ke dalam kotak 1, 1 bola. Berarti sisa 2 bola untuk mengisi kotak 2. Kemudian dari 2 bola ini sudah kita masukkan 1 ke kotak 2, maka sisa 1 bola. Jadi ada berapa banyak cara? 3 kali 2 kali 1 itu ada 6 cara. Bisa. Pakai kaidah perkalian juga bisa. Oke. 3, 2, 1 itu kan kalau faktorial itu sama saja dengan 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1 itu 3 faktorial. Oke. Nah, kita lihat secara definisi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi kalau kita menyusun sebuah objek, permutasi ini berarti urutannya berbeda. Atau urutannya diperhatikan susunannya. Gitu ya. Susunannya diperhatikan. Nanti kalian akan melihat perbedaannya di kombinasi. Nah, ini secara umum. Jadi di permutasi itu kita bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian. Permutasi itu merupakan aplikasi kaidah perkalian juga, tapi bentuk khususnya, Bu, gitu ya. Jadi yang lebih umum itu adalah kaidah perkalian. Nah, ini secara umum ya. Secara umum kalau misalkan kita punya n objek, gitu, kita ingin tempatkan di urutan pertama. Berarti kalau kita punya sebanyak n objek, kita ingin tempatkan di urutan pertama, itu akan kita kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah sebanyak n objek. Karena kita bisa tempatkan objek pertama, objek kedua, objek ketiga, sampai objek ke n. Nah, karena satu objek sudah kita tempatkan di urutan pertama, bersisalah n kurang satu objek. Iya kan? Bersisa n kurang satu objek untuk urutan kedua. Karena sudah satu objek kita tempatkan lagi di urutan kedua, maka bersisalah n kurang 2 objek. Sampailah untuk urutan terakhir, kita pilih sisalah 1 objek. Sehingga, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek, ini n objek ya, bukan r dari n ya. Kalau kalian pelajari di sekolah kan ada juga r dari n gitu.
Ini masih permutasi n objek, artinya apa permutasi n objek? Semua objek ini akan kita susun, tidak ada yang bersisa gitu ya. Sepermutasi dari n objek itu adalah kita kali n kurang satu kali n kurang 2 kali n kurang 3 Kak, sampailah dengan dikali 5 4 3 2 1. Nah, itu artinya apa? Itu artinya n faktorial. Masih ingat kan faktorial itu? Oke, n faktorial. Sehingga, ini contoh ya, berarti tadi ada n faktorial ya. Kita ingin menyusun, ada n objek dan kita ingin menyusun semua objek itu ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf kata hapus? Berarti kita ingin menyusun semua huruf-huruf dari kata hapus ini, berarti ada 5 huruf. Yang mana kita ingin susun semua, berarti caranya bagaimana tadi? Di faktorial, Bu. Iya, 5 faktorial. 5 faktorial. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu kaidah perkalian ya, 5 4 3 2 1. Kalau cara yang kedua kita langsung pakai rumus permutasi 5 faktorial. Sama saja, 5 4 3 2 1. Ada 120 kata. Yang contoh ketujuh, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Gimana caranya? Berarti kan urutannya berbeda ya. Kalau misalkan di urutan pertama Fikri, misalkan gitu ya. Urutan keduanya Ardi berbeda ya. Kalau misalkan kita balik posisinya, Ardi di urutan pertama, Fikri di urutan kedua gitu. Berarti ini permutasi n objek, berarti 25 faktor 25 faktorial gitu ya. Ini sangat banyak, makanya Ibu hanya buat 25 faktorial saja. Silahkan kalau mau dicari hasilnya ya. Oke. Hmm, nah, sekarang barulah kita belajar permutasi R dari N elemen gitu. Kalau tadi semuanya kita susun. Kalau ini hanya kita ambil R saja, R elemen dari N elemen. Contoh, misalkan kita ada 6 buah bola yang berbeda ya warnanya. Terus kita ingin masukkan ke dalam 3 buah kotak. Yang mana yang mau kita masukkan itu adalah satu bola saja. Yang akan berarti kan semua keenam bola ini kan nggak masuk semua kan ke dalam kotak kan? Hanya 3 bola yang masuk karena di kotak pertama itu satu bola, kotak kedua juga satu dan kotak ketiga satu. Nah, berapa banyak cara memasukkan bola ini? Di kotak pertama itu ada 6 pilihan. Karena ada 6 bola. Karena sudah satu kita masukkan di kotak pertama, maka bersisalah 5 pilihan untuk kita masukkan ke kotak kedua. Sudah kita masukkan satu lagi ke kotak kedua, bersisa 4 pilihan di kotak ketiga. Berarti hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4, iya kan? Nah, 6 kali 5 kali 4 itu hasilnya berarti 120 cara memasukkan bola, 6 bola ke dalam 3 kotak. Nah, artinya apa ini? Artinya, kalau secara umum kita buat, kita punya N buah bola yang berbeda dan R buah kotak. Berarti kan untuk kotak pertama itu ada N pilihan ya. Iya kan, ada N pilihan. Karena banyak ininya ada sebanyak N gitu ya. Ada N pilihan. Sudah kita masukkan satu buah bolanya, tinggal N kurang satu pilihan. Iya kan? Kotak ketiga berarti N kurang 2 pilihan sisanya gitu. Sampailah kotak ke R. Ini kan kita buat secara umum. Kalau misalkan ada R kotak. Nah, coba kalian perhatikan angkanya. Kalau kotak pertama itu N pilihan. Bentar. Oh, sorry. Kalau kotak kedua N kurang N dikurang 1. Kotak ketiga N dikurang 2. Kalau Ibu tanya kotak ke-8,
Berarti N kurang berapa? N kurang 7, Bu. N kurang 7 benar, N kurang 7. Berarti kalau kotak ke N. R Oh, berarti N N kurang kurang, R. kurang R kurang 1. iya dikurang 1 kan? Kan kalau kotak ketiga berarti 3 kurang 1 kan 2 gitu ya. Kalau kotak ke 8, 8 kurang 1, 7. Berarti kalau kotak ke R, N dikurang R kurang 1. Kalau negatifnya kita kali ke dalam, jadinya N dikurang R tambah 1. Jadi ada berapa banyak pilihan? Berarti ada banyak N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan nanti terakhir itu ada N dikurang R kurang 1. Nah, ini caranya. Nah, kalau rumus ini, kalau jumlah urutan ini kita masukkan ke permutasi, maka jadinya seperti ini. Tadi kan kita punya N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R kurang 1 ya. Maka ini artinya apa? Ini artinya N faktorial per N dikurang R faktorial. Ini kan rumus permutasi yang kalian dapatkan di sekolah kan? Rumus permutasi N faktorial per N dikurang R. Nah, tadi itu cara memperoleh rumusnya. Gimana sih cara memperoleh rumus N faktorial per N kurang 1? Caranya seperti tadi. Nah, Bu, kenapa sih kita bisa buat seperti ini? Nah, karena kita kan punya N faktorial itu kan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai dengan N dikurang R, sorry, R kurang 1 gitu. Kenapa sih rumusnya bisa seperti itu ya? Nah, ini R kurang 1, terus selanjutnya N dikurang berapa lagi nih? R plus R aja gitu ya. Terus N dikurang R plus 1 sampailah nanti titik 3 kali 2 kali 1 ada kan? Nah, sebelum ini ada N kurang R. Tunggu. N dikurang R. Oke. Sampailah nanti ini. Oke. Ini itu rumus N faktorial. N faktorial kan sampai 1 kan? N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai kali 3 kali 2 kali 1. Itu N faktorial kan? Dibagi dengan. Nah, kita tuh kan ingin mengambil ini saja kan? Kalau di hasil rumus kita tuh kita ingin ambil ini saja, ya nggak? N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N dikurang R kurang 1. Kita ingin mengambil yang di dalam kotak biru saja kan? Yang ini kan kita nggak mau. Nah, caranya bagaimana biar yang belakangnya itu habis ya kita coret gitu. Berarti kan harus ada bagi di sini. Harus ada N kurang R kali N kurang R plus 1 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan harus muncul biar ini bisa dicoret. Nah, berarti yang di bawah ini apa? Yang di bawah ini. Yang di bawah ini N kurang R kali N kurang R plus 1 sampai 321 itu adalah N dikurang R faktorial. Gitu. Maka rumusnya menjadi N faktorial per N kurang R faktorial. Itu ya kenapa jadinya rumusnya seperti ini. Oke. Nah, contoh. Nah, ini tentunya contoh-contoh seperti ini sebenarnya kalian sudah sering jawab ya di sekolah kan. Berapakah jumlah kemungkinan bentuk bilangan 3 angka dari 5 angka? Berarti kita ingin membuat bilangan 3 angka tapi tidak boleh ada pengulangan angka. Berarti banyak caranya adalah kalau dengan kaidah perkalian kita pakai 5 kali 4 kali 3 kan? Kalau kaidah perkalian kan? 5 kali 4 kali 3 karena tidak ada yang boleh berulang. Tapi kalau pakai rumus permutasi juga kita ingin memilih 3 unsur dari 5 unsur berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial gitu. Nah, ini 5 faktorial per 5 kurang 3 itu kan 2. Kalau kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2
Coret 2 faktorialnya berarti sama juga jawabannya 60 buah. Oke. Nah, ini juga kalau misalkan tidak ada angka yang boleh ada angka berulang, boleh ada pengulangan angka, kita tidak bisa menggunakan rumus permutasi. Ingat, tadi Bu bilang permutasi itu bentuk khusus dari kaidah perkalian ya. Bentuk khusus dari kaidah perkalian. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Caranya yaitu menggunakan kaidah perkalian. 5 kali 5 kali 5. Kenapa? Karena boleh ada pengulangan angka. Berarti ada sebanyak, sorry ini 5 pangkat 3 ya. Ada sebanyak 125 angka yang bisa kita bentuk. Kira-kira paham untuk contoh 7? Paham, Bu. Oke. Ini contoh 8, nanti kalian silakan pelajari ya. Takut tidak terkejar, kalian silakan pelajari contoh 8, nanti caranya ada. Jawabannya ada kok penyelesaiannya. Kemudian ini latihan, silakan untuk latihan. Jadi kadang kan kalian pengen belajar ulang gitu ya, tapi mau soal-soal apa ya yang di ini gitu. Nah, silakan kerjakan latihan-latihannya. Terus kita masuk ke kombinasi dulu. Nah, jadi kalau permutasi itu bentuk khusus dari kaidah perkalian dan urutannya diperhatikan, berarti kan kalau kombinasi itu adalah bentuk khusus dari permutasi. Berarti bentuk khusus lagi ya dari permutasi gitu. Nah, yang mana kalau di permutasi urutannya kita perhitungkan, kalau kombinasi urutan kemunculan diabaikan gitu. Nah, misalkan kita punya 2 bola yang berwarna sama, oke, dan 3 buah kotak. Kalau tadi itu kan bolanya itu warnanya berbeda kan? Berarti kan kita bisa lihat perbedaan, oh ini bola pertama, bola kedua, bola ketiga gitu. Nah, tapi kalau bolanya berwarna sama, berarti kan identik. Kita nggak bisa bedakan. Nah, sehingga berapa banyak cara memasukkan bola ini ke dalam kotak gitu. Nah, nanti cara menghitungnya ini, kenapa kita bagi dua gitu ya, alasannya kenapa dibagi dua. Nah, gini, kita anggaplah ini kan ada 2 bola berwarna sama, tapi kita anggaplah ini bola pertama, ini bola kedua, ini bola kedua, ini bola pertama. Kalau kita masukkan ke dalam ini, karena ini bolanya sama, dan kita kan nggak ada memberi label, ibu aja yang ngasih label barusan. Berarti kan artinya sama, ya nggak? Ini sama kan arti dari ini? Susunannya sama. Arti yang kedua ini sama juga nih artinya. Yang ketiga juga sama. Kenapa bolanya warnanya sama, kuning? Kalau misalkan di kotak satu ibu kasih bola kuning, kotak ketiga juga kuning, sama saja dengan urutan bola kedua di kotak satu kuning, pertama di kotak tiga kuning. Sama nih. Jadi, banyaknya cara hanya 3 cara saja. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi ya, ada 3 cara saja. Karena ada yang terhitung sama gitu. Contoh lain. Kalau misalkan kalian ingin memilih 2 orang nih. 2 orang dari 5 orang. Kalian pilih. Nah, siapa saja nih? Misalkan kalian dipilih Ebit dan siapa? eh Misalkan dipilih Ebit dan Dinda gitu ya. Kan sama saja nggak ini? Ebit Dinda sama Dinda Ebit gitu. Sama saja nggak? Sama, Bu. Sama kan? Tetap dipilih 2 orang kan? Kita kan nggak ingin melihat urutannya. Kita bukan ingin melihat peringkatnya atau apa, tapi kita ingin pilih 2 orang. Sama saja, terpilih juga 2 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan kombinasi gitu. Itu yang dimaksud dengan kombinasi berarti urutan tidak diperhitungkan. Oke. Nah, berarti kalau yang tadi, kalau kita punya em, 2 buah bola, kita ingin masukkan ke dalam 3 buah kotak. Kita pakai rumus permutasi P32 karena kotaknya ada 3 dan bola yang ingin dimasukkan 2. Kenapa dibagi 2 ini? Dibagi 2 itu datangnya dari 2 faktorial.
Artinya banyak cara menyusun bola ini gitu. Karena ada dua bola itu, berarti misalkan bola satu, bola dua, itu kan sama saja dengan bola dua, bola satu. Ini ada berapa cara? Ada dua cara. Artinya ada dua yang kita hitung yang sama gitu. Makanya di sini 2 faktorial. Oke. Sehingga kalau misalkan kita bolanya ada 3, berarti kita ingin menyusun 3 bola dalam 10 kotak gitu. Maka P13 dibagi 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial yang terhitung sama gitu. Maka sebanyak 120 cara. Dibagi dengan ininya ya, bolanya ya. 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Kalau secara umum bagaimana? Berarti kalau secara umum permutasi tadi itu kan ini kan yang kita punya rumusnya ini enggak? N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N dikurang R kurang 1. Masih ingat ini permutasi tadi? Masih ingat ya? Yang permutasi tadi, rumus permutasi. N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan N dikurang R kurang 1. Nah, dibagi dengan banyak bolanya. Ada berapa bola? Ada R bola. Dibagi dengan R faktorial. Sehingga rumus permutasi tadi kan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita bagi dengan R faktorial lagi. Sehingga ini menjadi N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, inilah cara datangnya rumus kombinasi. Kombinasi itu disimbolkan dengan CNR seperti ini penulisannya. Atau biasa kita juga buatnya pakai kurung. Kurungnya seperti ini. Gitu ya. Ini juga simbol kombinasi. Oke. Nah, CNR ini biasanya kita sering baca bagaimana sih membaca ini gitu. N diambil R gitu ya. Kombinasi N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek gitu. Kalau ibu biasanya bilangnya kombinasi R dari N gitu. Yang ini. Kombinasi R dari N itu adalah CNR. Kombinasi N R dari N. Itu jumlah pemilihan yang tidak terurut. Urutannya tidak diperhatikan. Untuk R elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke. Ini interpretasi kombinasi, nanti silakan dibaca saja. Kita lihat contoh. Berapa banyak cara membentuk panitia atau komisi yang beranggotakan 5 orang dari fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Berarti ini kasusnya kombinasi, urutannya kita tidak perhatikan. Untuk memilih 5 orang ini urutan tidak diperhatikan. Yang penting terbentuk saja suatu kelompok yang berisikan 5 orang. Berarti ini kombinasi 5 dari 25. Berarti 25 faktorial per 5 faktorial dikali 25 kurang 5 faktorial. Sama dengan 25 faktorial per 5 faktorial dikali 20 faktorial. 25 kurang 5, 20 ya. Nah, ini itu kan kalau angkanya besar kita nggak perlu menguraikan 25 kali 24 kali 23 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita urutkan sebanyak itu kan lama jadinya ya. Jadi, kalian uraikan saja 25 ini sampai muncul angka yang paling besar di bawah gitu. Jadi 25 kali 24 kali 23 22, 21, sampai 20 saja. Kenapa? Karena di bawah itu ada 20 faktorial yang mana bisa kita coret.
Nah, kalau 20 faktorial ini kalian uraikan 20 kali 19 kali 18 sampai dengan 1, yang di bawah kan kalian nanti uraikan juga. 20 kali 19 kali 18 sampai dengan 1 kan coret-coret juga ujungnya ya. Kita coret juga ujungnya. Makanya nggak usah diuraikan gitu. Yang 5 faktorial ini barulah diuraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena kan bakal kita coret juga. Jadi yang di atas itu kita uraikan sampailah muncul angka yang paling besar di bawah. Nah, baru ini disederhanakan. 25 bagi 5 itu 5 gitu ya. 24 bagi 4 itu adalah 6. Terus 3 bagi 21 itu 7. 2 bagi 22 itu 11 gitu ya. Nah, ini hasilnya tinggal kita kali. 5 kali 6 kali 23 kali 7. Nanti hasilnya adalah 53.130 cara. Oke, sampai contoh 9 ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh 10. Di antara 10 orang mahasiswa matematika angkatan 2024, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian hingga yang pertama itu mahasiswa bernama A itu selalu termasuk di dalamnya. Yang kedua mahasiswa bernama A tidak termasuk. Yang ketiga mahasiswa bernama A selalu termasuk tetapi B tidak. Yang keempat mahasiswa bernama B selalu termasuk tetapi A tidak. Yang E mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Ini sudah ada jawaban Ibu buat, nanti silahkan dibaca. Kita pakai kombinasi. Ini latihan, silahkan dikerjakan latihannya nanti. Ada banyak untuk latihan 3-nya. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu adalah permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, misalkan kita ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Berarti artinya apa kalau tidak seluruhnya berbeda warna? Jadi ada beberapa bola yang berwarna sama. Kalau tadi kan rumus yang kita gunakan tadi itu kan bolanya. Kalau permutasi semua bola berbeda warna. Kalau kombinasi tadi bolanya sama. Sehingga kalau yang ini ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Berarti ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, misalkan kita ingin misalkan ada sebanyak N1 bola. Ini jumlah ya. Sebanyak N1 bola yang berwarna pertama. Misalkan yang berwarna pertama gitu. Ada sebanyak N2 bola yang warnanya tuh warna 2. Selanjutnya ada sebanyak NK bola yang berwarna K. Yang mana kalau kita jumlahkan ini N1 tambah N2 sampai NK itu sebanyak N atau sebanyak total bola ya seharusnya. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak berisi 1 buah bola. Ingat ya, hanya 1 bola yang kita isi. Nah, jika kalau kita anggap tadi semua bolanya berwarna berbeda, berarti N faktorial kan? Tadi kita punya aturan perkalian N faktorial. Karena yang kita susun semua N dari N. Kita susun semua bola ini. Kecuali kita hanya menyusunnya R bola saja dari N. Barulah permutasi NR. Kalau ini yang kita susun semua bolanya. Nah, sedangkan kalau permutasi N buah bola, oke ini ya caranya sebanyak ini. Nah, selanjutnya kalau permutasi N buah bola, ada sebanyak N buah bola. Yang mana sebanyak N1 dari warna 1, sebanyak N2 dari bola berwarna 2, dan sebanyak NK bola berwarna K. Maka rumus permutasinya adalah seperti ini.
PNN per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Atau dengan kata lain, N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Kalau di SMA, kalian mengenal ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ada kalian belajar ini ya, beberapa unsur yang sama. Rumusnya ini, N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Gitu. Kita lihat contohnya. Nah, kalau misalkan kita pakai kombinasi, dia juga nanti hasilnya akan sama. N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Jadi, dalam kasus ini, permutasinya sama dengan kombinasi, gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan bentuk umum ini setiap elemen berbeda, maka bola pertama sebanyak satu, bola kedua sebanyak satu, bola ketiga sebanyak satu, sampai dengan bola ke sebanyak satu. Berarti kan kalau kita bagi satu faktorial itu kan tidak berpengaruh ya. Jadi hasilnya tetap N faktorial. Kalau setiap unsur berjumlah satu, gitu. Tapi tadi kan kita beranggapan ada beberapa unsur yang ada beberapa unsur yang sama warnanya. Berarti kan lebih dari satu dong tentunya ya. Gitu. Oke, contoh 10. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari Mississippi? Ada berapa huruf ini? Ada berapa huruf dari 13 huruf, Bu. 13? Tiga, Oke, ada tunggu, 13 ya? 11 dah, Bi. 11. Iya, ada 11 ya. Boleh hitung, Bu. Nah, ini yang dimaksud dengan ada beberapa unsur yang sama. Contohnya kayak I-nya ada 4 buah, S-nya ada 4 buah, P-nya ada 2 buah, dan M-nya ada 1 buah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Eh, Caranya berarti pakai permutasi 11, 1, 4, 4, 2. Jumlahnya yang kita lihat ya. Nanti kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 34.650 buah. Kalau pakai kombinasi juga caranya sama. Tadi kan kita sudah buktikan ya bahwa em, permutasi dari unsur yang sama itu sama saja dengan kombinasi dari unsur-unsur yang sama. Oke, untuk contoh 10 kira-kira ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut contoh 11. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak bila Billy mendapat 4 buah mangga? Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga gitu. Nah, berarti ini kan ada yang sama gitu. Kayak 4 buah mangga milik Billy itu berarti ada 4. 2 buah mangga milik Andi itu ada 2 dan Tony juga ada 2. Sehingga seperti ini. Berarti 8 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ibu tidak ngajarkan lagi ya cara menghitung faktorial. Tentunya kalian sudah bisa arti dari faktorial itu. Oke, contoh ke-12. Ada 12 buah lampu berwarna, yaitu 4 merah, 3 putih, dan 5 biru. Yang mana kita akan susun lampu ini ke dalam 18 buah soket. Berarti ada soketnya ini. Berarti ada soket yang kosong ya. Karena lampunya hanya 12 buah lampu, berarti yang mau diisi ke 18 buah soket berarti ada 6 soket yang kita biarkan kosong.
Tapi kita nggak tahu nanti yang yang kosong itu di urutan keberapa saja. Nah, berapa jumlah cara pengaturan lampu? Kalau kita pakai permutasi tadi berapa? P berapa? P12 berapa? 4, 3, 5. Oke. Kalau 435 saja tadi itu yang di sini, jumlah yang di sini harus sama dengan 12. Iya kan? Ya. Jumlah-jumlah ini harus sama dengan 12. Ini belum 12 nih. Tunggu. 4, sorry. 4, 3, oh bukan. Harus 18, sorry. Bukan 12, sorry ya. Karena kita nyusunnya ke 18 buah soket. Berarti terakhir berapa nih angkanya? 6. 6. Karena nggak masalah. Berarti soket yang kosong itu pun tetap kita hitung juga gitu. Berarti ada 6 soket yang sama yang kosong gitu ya. Berarti M1-nya 4, N2-nya 3, N3-nya 5, dan N4-nya itu siapa? Bukan lampu, tapi 6 soket yang kosong gitu. Sehingga cara pengaturan lampunya itu adalah 18 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6 faktorial. Ini enggak, silahkan dicari hasilnya ya. Oke. Nah ini, jadi walaupun nanti ada yang kosong itu tetap termasuk hitungan, tetap termasuk suatu kombinasi juga kan. Kombinasi lampu soket yang berisi dengan soket yang kosong, tetap kombinasi juga. Berarti tetap dihitung juga. Oke, ini latihannya. Silahkan nanti dikerjakan juga. Banyak sekali ya latihannya. Nah, yang keempat itu adalah kombinasi dengan pengulangan. Nah, artinya apa? Misalkan kita punya R buah bola, semua berwarna sama. Ingat ya, ini semua berwarna sama, nggak bisa dibedakan. Dan tersedia N buah kotak. Kita akan tinjau dalam dua kasus, yaitu kasus pertama adalah jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola. Oke. Maka cara memasukkannya adalah CNR kan? Tadi kan ini ya, kalau paling banyak satu buah bola kombinasi R dari N elemen. Nah, tapi jika masing-masing kotak boleh lebih dari satu. Jadi dari belakang tadi, sebelum kita belajar ini, kita belajar cara memasukkan bola ke dalam kotak, tetapi yang dimasukkan hanya satu saja. Kalau yang ini kasusnya, kita boleh memasukkan bola lebih dari satu bola gitu. Tidak ada pembatasan jumlah bola. Nah, cara menghitungnya bagaimana sih gitu. Maka jumlah cara memasukkan bola ada sebanyak C tambah R kurang satu koma R gitu. C tambah R kurang satu koma R. Nah, ini. Ini jika bola yang dimasukkan bisa lebih dari satu gitu ya. Oke, kita lihat C tambah R kurang satu koma R. Pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan 12 adalah bilangan bulat. X di sini adalah bilangan bulat besar sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya gitu. Kalau kita mau selesaikan dengan ini kan ada 4 variabel ya, dan persamaannya cuma satu gitu ya. Berarti kan ada banyak solusi kemungkinannya nih, bukan satu solusi. Solusinya tidak satu, ada banyak solusinya. Yang menghasilkan jika X1 tambah X2 sampai X4 itu hasilnya 12. Berarti kita buat kotaknya, kita anggap kotaknya 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4 untuk mengisi bilangan-bilangannya atau bolanya. Bola kita ada berapa? Bola kita ada 12 gitu ya. Karena totalnya nanti itu sebanyak 12. Jadi walaupun ini hanya persamaan, tapi tetap kita anggap kita logikakan kita memasukkan 12 bola ke dalam kotak pertama sampai kotak keempat. Yang mana bolanya ini boleh lebih dari satu kita masukkan ke setiap kotak.
Nah, kita bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalkan, ini salah satu cara ya. Ini misalkan. Di kotak satu kita masukkan 3, kotak 2 5, kotak 3 2, dan kotak 4 2. Berarti ini kan totalnya juga 12. Ini contoh salah satu caranya ya. Contoh, berarti ada kemungkinan solusinya itu X1-nya 3, X2-nya 5, X3-nya 2, X4-nya 2 gitu. Nah, kemudian untuk berapa banyak solusinya, tadi rumusnya ini ya, kombinasi R dari N tambah R kurang 1 unsur atau elemen. Yang mana N-nya di sini adalah 12, R-nya, N-nya cuman 4 ya. N-nya cuman 4, R-nya yang 12 gitu. Maka kita masukkan jadinya kombinasi 15 2. Kombinasi 15 2 ini 15 faktorial per 12 faktorial kali 3 faktorial. 15 kali 14 kali 13 kali 12 per 12 faktorial. Yang 3 ini kita uraikan 3 2 1. Coret. Ini 5. Ini 7. 5 kali 7 kali 13 itu hasilnya 455. Berarti ini jika bolanya yang dimasukkan boleh lebih dari satu. Kalau satu boleh, lebih dari satu boleh, gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk contoh 13? Kalau tidak ada, kita lanjut. Terakhir gitu ya. Sebenarnya ada latihan lagi sebenarnya. Tapi Ibu rasa udah terlalu banyak latihan gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanya?